Nomor 1 ada 5 mahasiswa dan 2 mahasiswi duduk dalam satu baris. Dan peluang mahasiswi akan duduk berdampingan adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, karena ini adalah bentuk soal peluang, maka kita cari dulu banyaknya sampelnya ya. Karena di sini akan ada 5 mahasiswa dan 2 mahasiswi, otomatis akan ada 7 faktorial ya. Gitu. Kemudian untuk banyaknya kejadiannya adalah di sini 2 mahasiswinya itu akan digabungkan duduknya teman-teman. Jadi saya simbolkan yang mahasiswa jadi laki-laki aja ya. Di sini akan ada 5 laki-laki dan 2 perempuan. 2 perempuan di sini akan selalu bersama, sehingga kemungkinan yang akan bisa kita lakukan hanya menghitung 6 kemungkinan mereka duduk aja ya. Sehingga ini jadi 6 faktorial. Kenapa? Karena yang ini selalu bersama, jadi ini kita anggap satu paket. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi jangan lupa dikalikan dengan urutan si perempuannya. Kan bisa jadi P1 dulu baru P2, tapi bisa juga kemungkinan yang lain, yaitu P2 dulu baru P1. Sehingga 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial, sehingga peluangnya adalah 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Kita nggak usah hitung manual ya, yang bagian bawah kita gerakkan, yaitu 7-nya. 7 faktorial kan 7 dikali 6 faktorial teman-teman ya. Sehingga kita bisa coret 6 faktorial dengan 6 faktorialnya. Maka kita akan punya 2 dibagi 7. Dan ini adalah jawabannya. Karena di sini di soal bentuknya lain, maka kita coba cek yang mirip itu dengan yang option D ya. Karena 2 kalau dikali 3 itu 6, 7 kalau dikali 3 adalah 21. Nah ini setara teman-teman ya. Jawabannya berarti yang D. Gitu. Cukup mudah soal nomor 1. Kita coba lanjut di nomor 2. Di nomor 2, jika determinan dari A, B, C, D, F, G, H, I adalah negatif 2, maka determinan dari G, H, I, negatif D, negatif E, negatif F, A, B, C sama dengan berapa? Kita tahu bahwa determinan dari bentuk yang kita tahu ini adalah negatif 2 teman-teman ya. Yang ditanya bentuk determinan dari bentuk yang lain. Nah, kalau misalkan kita ingat sifat dari determinan, jika salah satu baris atau kolom suatu matriks dikalikan dengan konstanta atau K, konstanta K, maka determinan matriks tersebut juga akan bernilai K kali determinan semula kan. Jadi kalau misalkan kita tuliskan dari determinan G, H, dan I itu, kemudian di negatif D, negatif E, dan negatif F, A, B, dan C dalam bentuk determinan ya. Nilainya akan sama dengan negatif 1 dikali dengan si GHI, DEF, dan ABC. Ini teman-teman kalau nggak percaya nanti cek manual aja ya. Pokoknya sifat determinan yang pertama yang tadi, kalau misalkan dia dikalikan dengan konstanta, maka determinan tersebut juga akan bernilai K kali dari determinan semula gitu. Kemudian sekarang coba kita tukar dari letak baris atau kolomnya. Yang pertama, jika dua baris atau kolom pada suatu matriks saling bertukar, sifat dari determinan lagi ya, itu maka nilai determinannya akan berubah tanda atau dikalikan dengan negatif 1. Jadi kalau kita punya negatif 1 dikalikan dengan si tadi ya, G, H, I, kemudian D, E, F, A, B, C, ini nilainya akan sama aja kayak negatif 1 dikali dengan negatif 1. Kemudian kita tukarkan dari si yang tadi baris ketiga jadi baris pertama ya. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gitu. Paham nggak teman-teman? Sehingga kalau kita kalikan, ini adalah nilainya sama dengan 2 ya.
Dan kalau kita ingat, A, B, C, D, F, G, H, I ini adalah nilainya sama dengan negatif 2. Berarti 2 ini harusnya negatif 1 kali negatif 1 itu 1 dikali dengan negatif 2 ya. Maka nilainya tetap di negatif 2. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu ya. Ini modelnya nggak banyak, cuman sifat dari determinan aja. Teman-teman baca ulang mengenai materi determinannya, sifat-sifat determinan. Tapi kalau udah paham, ini enak banget, gampang. Karena kita nggak perlu ngitung secara manual. Biasanya kan nanti kita bakalan cari pakai sarus. Kita cek satu-satu hasilnya gimana gitu. Ternyata enggak. Kita pakai sifat yang kita udah tahu aja. Lanjut, kita soal nomor ketiga. Di soal nomor ketiga, di sini nilai Y yang memenuhi akar A log akar pangkat 3 dari X dikali dengan akar pangkat X log B sama dengan Y A log B. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa mulai dengan menyederhanakan bentuk yang di sebelah kiri aja ya. Jadi kita coba sederhanakan bentuk yang kita punya. Yaitu coba kita tulis ulang akar A log akar pangkat 3 dari X ya. Dikali dengan akar X log B sama dengan A log B-nya, Y-nya pangkat naik ya. Dinaikin aja. Kemudian akar itu kalau kita buat itu kan menjadi pangkat setengah ya. Berarti A pangkat setengah log. Di sini berarti X pangkat sepertiga ya teman-teman ya. Dikali dengan lagi X berarti pangkat setengah log B ya. Sama dengan A log B pangkat Y. Nah kalau sudah pangkatnya kita pindahkan. Berarti ini sepertiga. Kita bagi dengan seperdua dikali A log X. Kemudian dikali dengan 1 dibagi seperdua dari X log B. Sama dengan A log B pangkat Y. Selanjutnya kita bisa tinggal kita hitung. Di sini berarti sepertiga dibagi seperdua itu sama dengan 2/3 ya teman-teman ya. Berarti 2/3 dikali dengan 1 dibagi setengah itu 2 ya. Yang sebelah sini kita langsung hitung aja. 1 bagi setengah akan 2. Kemudian kita dapatkan di sini A log X dikali dengan X log B sama dengan A log B pangkat Y. Kalau kita lihat, kalau basis dan numerusnya sama, berarti tinggal tulis ujung-ujungnya aja. Berarti A log B, di sini berarti 4/3 ya. Gitu. Maka jadinya A log B pangkat 4/3 sama dengan A log B pangkat Y. Sehingga Y sama dengan 4/3 teman-teman. Gitu. Kalau sudah kita kembalikan. Loh, udah selesai ya? Oh ya, sudah teman-teman, jawabannya adalah yang C. Saya kira diminta dilanjutkan, ternyata enggak ya. Gampang ternyata teman-teman. Oke, lanjut nomor 4. Rusuk sebuah kubus bertambah panjang 4 cm. Laju perubahan volume kubus ketika panjang rusuknya 3 cm adalah berarti rusuknya, atau kita simbolkan S aja ya. S dari kubus tersebut adalah 3 cm. Kemudian kalau kita ingat rumus dari volume itu kan sama dengan S pangkat 3 ya teman-teman ya. Gitu. Karena yang diminta adalah laju perubahan volume kubus ketika panjang rusuknya adalah 3 cm dan mengalami pertambahan panjang 4 cm. Berarti kita coba turunkan aja ya dari volume yang kita punya. Jadi turunan volume terhadap waktunya itu berarti turunan V itu dV ya, atau V aksen aja nggak apa-apa.
V aksen sama dengan 3 dikali S pangkat 2 ya. Kemudian ini kan dalam T ya, berarti ini ds per T. ds per dt lah ya. Sehingga kita bisa punya V aksennya sama dengan 3. S-nya kan 3 cm ya, berarti 3 dipangkatkan 2. Ingat, ini perpanjangannya S-nya yaitu sama dengan 4, maka kita kali 4 aja. Berarti 3 pangkat 2 kali 3, 27 ya. Dikali dengan 4. Ini adalah V aksennya. Sehingga adalah ini 108 cm kubik per sekon. Gitu. Ini adalah laju perubahan si volume kubus ketika panjang rusuknya 3 cm. Jawabannya yang E, teman-teman. Lanjut, kita ke nomor 5. Di nomor yang kelima, nilai dari 3 tambah 1 dikali 3 pangkat 2 plus 1 dikali 3 pangkat 4 plus 1 dikali 3 pangkat 8 plus 1 adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bedah yang bagian bawah ya teman-teman ya. Kita coba bedah bagian bawah. Saya punya 3 pangkat 16 dikurangi 1. Itu nilainya akan menjadi 3 pangkat 8 ditambah 1 dikali dengan 3 pangkat 8 min 1 ya. Kemudian kalau kita bedah lagi, yang sebelah kiri tulis ulang. 3 pangkat 8 berarti 3 pangkat 4 plus 1 dikali dengan 3 pangkat 4 min 1. Lagi, ini berarti 3 pangkat 8 plus 1. Berarti ini 3 pangkat 4 plus 1. Berarti ini jadi 3 pangkat 2 plus 1 dikali 3 pangkat 2 min 1. Jebarin lagi 3 pangkat 2-nya, yang lain tulis ulang. Berarti di sini 3 pangkat 2, berarti 3 plus 1 dikali 3 min 1. Nah, hasil akhir yang ini yang akan kita substitusikan ke dalam bentuk pecahan yang kita punya, yang bagian bawah ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita tuliskan, ini berarti di atasnya tetap tulis ulang 3 plus 1 dikali dengan 3 pangkat 2 plus 1 dikali 3 pangkat 4 plus 1 dikali dengan 3 pangkat 8 plus 1. Kita bagi dengan yang kita tandain warna kuning ya. Berarti 3 pangkat 3 kurangi 1 dari belakang aja nulisnya ya. Terus kemudian 3 plus 1. Kemudian 3 pangkat 2 plus 1 kali 3 pangkat 4 plus 1 dikali dengan 3 pangkat 8 plus 1. Dari situ teman-teman nggak bentuknya bisa kita coret. 3 pangkat 8 plus 1 sama ya. 3 pangkat 4 plus 1 juga sama, kita coret. 3 pangkat 2 plus 1 juga sama. 3 plus 1 juga sama. Sehingga nilainya akan sama dengan 1 dibagi 3 dikurangi 1 ya. Kita sama dengan 1 per 2. Kalau kita lihat, nggak ada jawaban yang 1/2, tapi bisa kita sederhanakan, yaitu 6 per 12. 6 per 12 juga kan 1 per 2 ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Gitu. Lanjut soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6, akar dari persamaan x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0 adalah A dan B, maka A plus 5 dibagi B dan B plus 5 dibagi A nilainya berapa? Oke, kita bisa manfaatkan teorema Vieta ya, atau hasil jumlah akar dan hasil kali akar-akar, berarti x1 ditambah x2. Dalam hal ini x1 sama x2 nya kita ganti A sama B aja ya. A ditambah B nya berarti sama dengan min B plus min B per A ya. Dalam hal ini di sini A nya sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 4, C nya 7. Sehingga A plus B nya rumusnya negatif B per A, yaitu berarti negatif kali negatif 4 dibagi A nya 1, berarti A plus B nya 4. Kemudian hasil kalinya yaitu C per A, berarti C nya 7 ya, per 1. Kemudian kita tinggal arahkan ke dalam bentuk soal, yaitu A plus 5 dibagi dengan B ditambah dengan B plus 5 dibagi dengan A. Kita samakan penyebut, maka kita kalikan jadi AB. Berarti kita kali silangnya berarti A pangkat 2 tambah 5
A ditambah dengan B pangkat 2 ditambah dengan 5B. Oke. Kalau sudah kita kumpulkan yang pangkat 2 ya, berarti kita bisa dapatkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 5A plus 5B dibagi dengan AB. Oke, kita sebelum lanjut teman-teman harus ingat bahwa A ditambah B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB plus B pangkat 2. Sehingga kalau pertanyaannya A pangkat 2 tambah B pangkat 2, jadinya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu sama dengan A plus B pangkat 2 dikurangi 2AB ya. Yang inilah kita pindahin ya. Nah, ini yang akan kita pakai teman-teman buat mengerjakan bagian sebelah sini. Kita ganti ya. Jadinya A plus B pangkat 2 dikurangi 2AB plus 5A plus B. Kita keluarin 5-nya ya, dibagi dengan AB. Kalau sudah tinggal kita substitusi aja. A ditambah B-nya sama dengan 4. Sehingga ini berarti 4 pangkat 2. Kemudian 2 dikali AB, AB-nya 7, plus 5 dikali 4 dibagi dengan 7 ya. 4 pangkat 2, 16, kemudian 2 kali 7, 14, ditambah 20. 16 dikurangi 14, sama dengan 2, tambah 20, 22, dibagi 7. Jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Gitu, teman-teman, untuk soal nomor 6, gimana? Bisa dipahami tidak kira-kira? Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, ini kita coba gunakan, kita bedah persamaan yang pertama dulu ya. Persamaan pertama yang ada dari soal, kita coba otak-atik dulu, yaitu cos theta ditambah dengan sin theta, itu kan sama dengan setengah ya. Coba kalau si bentuk ini kita pangkatkan 2 ke 2 ruas. Gimana teman-teman hasilnya? Cobain ya. Sehingga kita bisa punya, jadi nanti cos kuadrat theta ditambah dengan 2 cos theta sin theta ditambah dengan sin kuadrat theta sama dengan 1/4 ya. Ingat lagi. Ingat bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta nilainya sama dengan 1. Nah, yang ini kalau kita tambahin nilainya 1 Berarti kita bisa tuliskan 1 ditambah 2 cos theta dikali sin theta sama dengan 1/4. Sehingga 2 cos theta dikali sin theta sama dengan 1/4 kurangi 1, yaitu negatif 3/4. Gimana teman-teman, sampai situ aman nggak kira-kira? Aman lah ya, ini masih awalan. Oke, kita lanjut di bukan di soal berikutnya. Kita lanjut ke persamaan berikutnya yang ada di soal, yaitu 2 sin theta dikurangi 1 dikali dengan 2 cos theta dikurang 1. Ini kan kalau kita jabarkan 2 sin theta kali 2 cos theta kan jadi 4 ya. 4 cos theta sin theta. Kemudian dikurangi 2 sin theta. Kita pindahin deh biar muat ya. Di bawah aja. Nah, gini. Kemudian dikurangi 2 cos theta plus 1. Biar serupa dengan bentuk yang ada di pernyataan awal, kita pecah tuh angka 4-nya jadi 2 dikali 2 cos theta sin theta. Nggak berubah teman, hanya dibentuk jadi 2 kali 2 aja 4-nya ya. Kemudian ini 2-nya kita keluarkan, jadinya sin theta ditambah cos theta ditambah 1. Nah, ini bisa kita substitusikan. Ini 2 cos theta sin theta kan nilainya sama dengan negatif 3/4 ya. Sehingga 2
dikali negatif 3/4 dikurangi 2 sin theta ditambah cos theta kan nilainya setengah dari soalnya, ditambah 1 maka nilainya ini negatif 3/2 ya, negatif 3/2 dikurangi 1 ditambah 1, ini berarti hasilnya adalah negatif 3/2 teman-teman. Jawabannya yang B ya, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Jika diberikan akar panjang dari 1 plus 3 log B dan seterusnya, dan ini sebetulnya nilainya sama ya dengan bentuk yang di sini, sehingga coba kita tulis ulang. Berarti 1 ditambah dengan 3 log B ditambah dengan 1 plus 3 log B ditambah dengan, nah ini sama teman-teman, berulang yang sebelah sininya, biarin aja deh, kita nggak usah tulis, ini sama dengan 2, jangan lupa diakarin. Biar akar yang luar itu hilang, maka kita pangkatkan 2 kedua ruas ya. Kalau kita pangkatkan 2 kedua ruas, nanti si akar yang paling luarnya habis, tinggal sisa 1 plus 3 log B ditambah dengan yang ini lagi loh, gitu loh, 1 plus 3 log B ditambah seterusnya gitu ya, sama dengan 4. Kalau kita lihat bentuk yang ada di sini itu adalah bentuk yang ini, yang nilainya sama dengan 2 teman-teman, sehingga kita bisa tuliskan ini berarti 1 ditambah 3 log B ditambah 2 ya, sama dengan 4. 1 tambah 2 3, berarti 4 kurangi 3 berarti sama dengan 1 ya. Sehingga kita bisa punya nilai B-nya sama dengan 3 pangkat 1. Kalau pertanyaannya adalah X log 81 dibagi X log B, ini kita gunakan sifat ya. X log 81 dibagi X log B itu sama aja, nanti kita bisa bikin jadi B log 81 karena B-nya adalah 3, berarti 3 log 81. 81 tuh 3 pangkat 4 ya. 4-nya maju, sehingga ini sama dengan 4 dikali 3 log 3, 3 log 3 kan 1, jadi sama dengan 4. Jawabannya yang B teman-teman. Gitu. Cukup mudah ya. Ini kenapa cukup mudah? Karena soal tipe ini udah sering saya bahas nih teman-teman. Harusnya teman-teman yang mengikuti playlist atau runtutan series penyelesaian SIMAK UI harusnya nggak susah, karena bentuk yang ini sering saya cobain di set-set sebelumnya, jadi teman-teman harusnya ngeh ya. Nomor 9. Di nomor 9, jika X, Y, X tambah Y dan XY adalah bilangan positif yang merupakan 4 suku berurutan suatu direct geometri, nilai X-nya berapa? Ingat ya, dia nilai bilangan berurutan positif. Oke, kita mulai dari, karena dia barisan atau direct geometri, otomatis rasionya harusnya sama ya, yaitu rasionya bisa didapatkan dari Y dibagi X, atau X tambah Y dibagi Y, atau XY dibagi dengan X plus Y ya, gitu. Jadi kita bisa mulai dari situ. Kemudian kalau kita coba kali silang, R sama dengan Y per X, otomatis Y-nya sama dengan RX ya. Coba kita simpan dulu. Coba kita bedah yang ini dulu. Coba kita tuliskan ulang. Y per X sama dengan X plus Y dibagi dengan Y kali silang, jadinya Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan XY. Maka kalau kita bagi dengan X kuadrat ya, kita bagi dengan siapa ya? Bagi dengan X kuadrat aja bener ya? Atau Y kuadrat teman-teman? X kuadrat aja deh. Kalau kita bagi X kuadrat, jadinya ini berarti Y kuadrat per X kuadrat ya. Sama dengan ini 1 plus Y per X. Atau kalau ini kita jabarkan jadi Y per X pangkat 2 dikurangi Y per X
dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari sini, Y per X itu nilainya sama dengan si R kan? Maka ini kita bisa tulis nih, berarti R kuadrat dikurangi R dikurangi 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mulai mencari nilai R-nya atau rasionya. Dengan apa? Kalau pemfaktoran kayaknya nggak bisa, jadi kita coba dengan menggunakan rumus ABC aja. Berarti rumus ABC-nya itu R1,2 sama dengan, masih sama ya, negatif B plus minus akar D, itu B kuadrat min 4AC. Dalam hal ini, A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 1. Sehingga ini sorry dibagi 2A, jangan lupa. Berarti ini negatif 1 plus minus, B-nya negatif 1 pangkat 2, dikurangin 4 kali 1 kali negatif 1 ya, dibagi 2 kali 1. Sehingga ini berarti 1 plus minus 1 tambah 4, 5, akar 5 dibagi 2. Karena di sini adalah bilangan positif, maka R-nya kita ambil yang positif ya. Berarti R-nya sama dengan 1 ditambah dengan akar 5 per 2. Ingat-ingat ini nilai R-nya teman-teman ya. Oke, kalau sudah dapat nilai R-nya, kita simpan dulu. Kemudian kita coba bedah bagian yang sebelah kanan ya. X plus Y dibagi Y sama dengan X kali Y dibagi X plus Y. Coba kita lakukan kali silang dari situ. Yaitu X plus Y dibagi dengan Y, saya tuliskan ulang ya. Kemudian XY dibagi X plus Y. Dan kalau kita ingat tadi, Y itu sama dengan Rx, maka kita coba masukin aja. Berarti X ditambah Rx dibagi Rx ya, sama dengan X dikali Rx dibagi dengan X ditambah Rx. Terus coba kita lakukan apa ya teman-teman ya. Jangan ke sini deh arahnya. Arahnya jangan ke sini biar nggak terlalu berat. Arahnya gini aja. Arahnya itu, maka si R itu, rasio itu adalah pembagian dari XY dibagi X plus Y kan. Berarti ini XY dibagi dengan X plus Y, ya enggak? Kemudian kita ngarahinya ke sini bahwa Y sama dengan Rx, sehingga X dikali Rx dibagi dengan X ditambah Rx ya. Ini sama dengan R. Sehingga ini berarti Rx kuadrat dibagi dengan, nih kita coba keluarkan X-nya, berarti 1 ditambah R ya. Gitu, sama dengan R. Kita bagi dengan X, jadinya nanti R, atau ya boleh. Kalau kita mau langsung juga boleh sih. Kita bagi dengan Rx, berarti ini kalau kita kali silang kan gini, Rx sama dengan Rx kuadrat per 1 plus R ya. Kita bagi dengan Rx ya. Kalau kita bagi dengan Rx, ini berarti 1, berarti X per 1 plus R ya. Sehingga nilai X-nya sama dengan 1 plus R. Karena pertanyaannya adalah X-nya, maka tinggal substitusi aja. Karena nilai R yang kita udah punya, yaitu 1 plus akar 5 per 2. Udah selesai. Di sini di soal atau di option nggak ada jawabannya, maka kita samakan penyebut. Berarti 2 tambah 1, 3 ya. Berarti 3 plus akar 5 dibagi dengan 2. Ini adalah nilai X dari soal yang kita pengen dapatkan. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gimana? Itu adalah soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10 ya. Sebentar, saya rapikan sedikit saja biar muat untuk nomor 10-nya. Oke, untuk soal nomor 10. Untuk soal nomor 10, jika AB adalah pusat dan C adalah jari-jari lingkaran dari persamaan yang kita punya, maka nilai A log C-nya berapa? Oke, untuk mencari pusat dari A, B dalam bentuk khusus kayak gini, teman-teman tinggal bagi, negatifkan si tanda yang kita punya, kemudian bagi ya. Itu berarti negatif 4 bagi 2 sama dengan, atau koma, negatif 6 bagi 2. Ini adalah nilai si pusat A, B-nya. Sehingga kita bisa langsung bagi.
Berarti negatif bagi negatif ini positif ya, bagi 2 semua 2. Kemudian negatif 6 bagi 2 yaitu negatif 3. Maka pusatnya di negatif 2,3. Kemudian kita nyari nilai C-nya. Nah, untuk mencari nilai C-nya, kita bisa gunakan ini teman-teman. Apa namanya? Rumus C itu jari-jari ya. Untuk mencari jari-jari dari rumus khusus itu kita bisa gunakan R sama dengan, dalam hal ini adalah C kecil ya. C kecilnya sama dengan berarti A kuadrat kecil ditambah B kuadrat kecil dikurangi C besar. C besar tuh yang ini ya. Tinggal kita masukin si A-nya itu berarti 2, berarti 2 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan negatif 3 pangkat 2 dikurangi dengan C besarnya yang ini ya, negatif 3. Berarti negatif 3. Kita akarkan teman-teman. Sehingga kita bisa dapatkan 4 ditambah 9 ditambah 9 ya. Berarti tambah 3, sorry. Berarti 13 ditambah 3, 16. Sehingga C-nya sama dengan 4. Karena pertanyaannya adalah A log C, maka jadinya A log C sama dengan A-nya itu 2. Log 4, otomatis 4 itu 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 log 2 atau sama dengan 2. Jawabannya yang D. Gitu teman-teman. Soal nomor 11. Pusat dan luas irisan kerucut persamaan X kuadrat Y kuadrat plus 12X plus 2Y tambah 36 adalah, kita cari pusat dulu. Caranya masih sama, yaitu di P, A, B. Berarti karena bentuknya kayak gitu, maka nilai A-nya sama dengan negatif 12 dibagi 2 ya. Koma, yang B-nya tuh negatif 2 dibagi 2. Sehingga nilainya sama dengan negatif 6, negatif 1. Ya, berarti otomatis yang tidak mungkin jadi jawaban itu yang option D nggak mungkin, dan option C itu nggak mungkin. Oke, simpan dulu. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai dari si luasnya. Untuk mencari luas kita butuh jari-jari. Kita cek dulu jari-jarinya pakai rumus yang sama kayak nomor 10. Berarti di sini A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C besar. Ingat C besarnya berarti yang 36. A-nya berarti negatif 6 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 dikurangi 36. Sehingga kita punya 36 ditambah 1 dikurangi 36. Maka kita bisa dapatkan nilai R-nya sama dengan 1 ya teman-teman ya. Akar 1 sama dengan 1. R-nya sama dengan 1. Kalau R-nya sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan luasnya. Karena ini adalah lingkaran, maka luasnya sama dengan pi R kuadrat. Sehingga pi dikali dengan 1 kuadrat atau sama dengan pi. Berarti L-nya sama dengan pi. Kemudian pusatnya di negatif 6,1. Jawabannya berarti yang B. Gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kita coba lanjut di soal nomor 12. Jika fx sama dengan akar 3x min 2, maka f inverse x dan daerah asal alaminya adalah, nyari domain. Dan kalau kita lihat bentuk soalnya di sini, nilai dari f inverse-nya kemungkinan sama ya, beda di option B doang. Kita bisa coba langsung untuk mencari nomor 12 pakai cara cepat aja ya. Di sini karena nilai fx itu sama dengan akar 3x min 2, otomatis di dalam akarnya itu nggak boleh negatif ya, atau 3x min 2 nya harus lebih dari sama dengan 0, sehingga nilai x nya itu harus lebih dari sama dengan 2/3. Nah, coba kita substitusikan ya nilai dari x nya. Karena x nya lebih dari sama dengan 2/3, coba kita masukin 2/3 ke fungsi f nya. Berarti f 2/3 sama dengan 3 dikali 2/3
dikurangi 2 ya. Berarti nilainya sama dengan 0. Kemudian kalau X-nya kita masukin ke yang 2/3 berarti 1 ya. Coba kalau kita masukin 1, berarti F1 sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 2, which is 1 ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2, berarti F2 sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 2, berarti 4, akar 4 itu 2. Dari sini bisa didapatkan nilai Y-nya itu pasti lebih dari sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah daerah alami dari F inverse, maka kita bisa simpulkan untuk domain F inverse X nilainya akan sama dengan range atau daerah hasil si Fx. Ya. Sehingga domain F inverse X-nya adalah X lebih dari sama dengan 0. Sehingga yang X lebih dari sama dengan 0 ya otomatis yang D, teman-teman. Kita nggak usah ngotak-ngatik yang bagian inverse-nya, kita nggak usah di-inverse dulu. Cukup kayak gitu aja. Kita gunakan konseptual banget. Kita nggak usah ngecek bentuk F inverse-nya bagaimana. Tapi kalau teman-teman mau ngecek juga boleh sih, sama aja kok. Ujung-ujungnya pasti sama. Paham ya? Kita lanjut soal nomor 13. Di soal nomor 13 di sini kita punya 3 persamaan ya. Ini persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kita coba eliminasi persamaan 1 dan 3. 1 dan 3. Untuk melakukan eliminasinya berarti kita coba tulis dulu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Kemudian berarti X1 ditambah 2 X2 ditambah A2 A pangkat 2 dikurangi 3 X3 sama dengan A. Coba kita kurangi dari bawah ke atas saja sehingga ini habis ya. Dari bawah ke atas ingat teman-teman ya. Berarti A pangkat 2 dikurangi 3 X3 dikurangi X3 sama dengan A min 2. Kita kalikan, berarti A pangkat 2 X3 kemudian jangan gini deh, kita keluarin aja. X pangkat 3-nya kita keluarin, berarti X pangkat 3. X3-nya kita keluarin, berarti sisa A pangkat 2 dikurangi 3 dikurang 1 ya. Sehingga sama dengan A min 2, berarti X3 dikali dengan A pangkat 2 min 4, sama dengan A min 2. Gitu. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa syarat agar SPLTV tidak memiliki solusi, agar SPLTV atau persamaan tidak memiliki solusi, harusnya koefisien persamaannya harus sama. Koefisien yang punya variabelnya harus sama gitu. Yaitu koefisien variabel harus sama. Tapi konstantanya harus beda. Gitu. Tapi konstanta harus beda. Gitu teman-teman ya. Nah, karena di sini konstantanya, kalau kita lihat di sini kan si yang memiliki variabel kan X3 doang. Nah, di sini A pangkat 2 min 4-nya itu tidak punya teman di sini teman-teman ya. Sehingga kalau kita tuliskan di sininya tuh, kalau kita tuliskan gini, berarti plus X3 dikali 0 gitu. Sehingga A pangkat 2 min 4-nya nilainya akan sama dengan 0 gitu. Sehingga A min 2 dikali dengan A plus 2 sama dengan 4.
dan A sama dengan negatif 2, atau A sama dengan, ini jangan 4 ya, harus sama dengan 0, sorry. Ini harusnya A sama dengan negatif 2 ya, yang ini. Yang ini harusnya sama dengan 2. Sorry. Dari situ, kita udah dapat 2 nih, tapi kalau kita lihat, kan tadi katanya si konstantanya harus beda, ya. Sehingga di sini tuh dapat A-2, di sini A-2, sehingga yang memenuhi hanya yang ini, A sama dengan negatif 2. Sehingga agar tidak memiliki solusi, maka A-nya harus negatif 2. Gitu teman-teman. Paham nggak kira-kira? Semoga paham ya. Kita coba lanjut di soal nomor 14 dulu. Nomor 14, jika ABC adalah bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan negatif 3x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 lebih dari sama dengan 0 dengan CB, C lebih dari B lebih dari A, dan maka titik-titik. Coba kita mulai dari menuliskan ulang dulu soal ya, negatif 3x pangkat 4 ditambah dengan 12x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 lebih dari sama dengan 0. Kita bagi dengan negatif 3, berarti x pangkat gini deh, kita keluarin negatif 3-nya aja, negatif 3, x pangkat 2 kita keluarin, sehingga di sini berarti x pangkat 2 min 4x plus 3 ya, lebih dari sama dengan 0. Kita bagi dengan negatif 3, berarti di sini x pangkat 2 terus jadi x pangkat 2 min 4x plus 3. Karena dibagi negatif, maka jadi tandanya kurang dari sama dengan. Dari sini kita bisa faktorkan yang sebelah kanan jadi x min 3 dan x min 1 kurang dari sama dengan 0. Dari sini kita bisa punya batasannya, berarti x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 3. Kita coba cari garis bilangannya, yaitu di 0, 1, dan 3 ya. Oke, berarti ini bulatannya penuh semua. Sehingga kalau sudah, kita coba masukin si bilangan yang kita punya ya. Coba masukin bilangan yang gampang dicoba, misalkan negatif 1 ya. Berarti negatif 1 pangkat 2. Berarti negatif 1 kurangi 3. Negatif 1 kurangi 1. Ini berarti 1, negatif 4. Ini negatif 2 ya. Berarti nilainya positif. Negatif 1 kan sebelah kiri ya di sini. Berarti ini negatif, ini positif. Sini negatif dan sini positif. Karena di soal itu meminta kurang dari sama dengan, artinya meminta bilangan atau daerah negatif. Pada daerah negatifnya ke sini ya. Dan di antara 1 dan 3. Maka x-nya tuh kurang dari sama dengan 0 atau x-nya di antara 1 dan 3. Nah, kalau kurang dari sama dengan 0 ini masih terlalu jauh, maka kita ambil yang ini aja. Berarti x-nya akan ada 3, yaitu di 1, 2, dan 3, teman-teman. Ya, dari sini berarti disimpulkan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Maka tinggal kita cek untuk setiap pernyataan. A ditambah B ditambah C, berarti 1 tambah 2 tambah 3, sama dengan 6, berarti ini betul. Pernyataan kedua, K pangkat 2, tulis K pangkat 2, ditambah CK, C-nya 3, berarti 3K, plus B, B-nya 2, sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi K min K plus ya, K plus 2 dikali dengan K plus 1, sama dengan 0. Sehingga K-nya sama dengan negatif 2, dan K-nya sama dengan negatif 1. Ini betul lagi. Pernyataan yang ketiga, yaitu C log 9. C-nya 3, berarti 3 log 9, otomatis 2, betul. Kemudian pernyataan keempat, berarti 2A, 2 dikali A, berarti 2, C-nya adalah 3, B-nya 2, 2B, 2 kali B, 4. Kita determinan, kalau kita determinan, otomatis kali silang, 2 kali 4, 8, 2
2 kali 4, 8. 3 kali 2, 6. 8 kurangi 6 sama dengan 2. Berarti ini betul lagi. Sehingga jawabannya yang E ya. Kalau betul semua tuh yang E. Gitu teman-teman. Itu untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir, jika fx sama dengan 10x pangkat 6 dan dikurangi 48x pangkat 5 ditambah 45x pangkat 4, tentukan setiap pernyataan berikut. Oke, di soal nomor 15 ini, berarti kita bisa mulai turunkan terlebih dahulu ya. Dari soal yang kita punya, berarti f aksen x-nya sama dengan 10x pangkat 6. Berarti 6 kali 10, langsung aja teman-teman ya, 60x pangkat 5. Kemudian dikurangi 48 kali 5, 240x pangkat 4. Dan 45 kali 4, 180x pangkat 3. Oke. Berarti dari sini, kemudian coba kita lakukan, untuk mengecek naik turunnya kan berarti dibikin sama dengan 0 teman-teman ya. Maka coba kita turun kali 60x pangkat 3-nya kita keluarkan. Sehingga ini berarti x pangkat 2 dikurangi 4x plus 3. Sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa punya x-nya sama dengan 0. Oh sorry, ini x pangkat 3 ya. Kita faktorkan berarti x min 3 dikali dengan x min 1. Sehingga x-nya sama dengan 0, x sama dengan 3, dan x sama dengan 1. Dan kalau dibikin garis bilangan ini mirip kayak soal nomor 14 ya. Ada 0, 1, dan 3. Berarti daerah penyelesaiannya dari 0 sampai 1 atau 1 sampai 3. Kita cek nanti satu-satu ya. Kita coba pernyataan yang kedua dulu yang paling gampang, yaitu f aksen 0. Masukin ya ke soal aja, ke sini boleh. Atau ke sini juga boleh. Ke atas aja deh. Berarti 60 dikali 0 pangkat 5 dikurangi 240 kali 0 pangkat 4 tambah 180 kali 0 pangkat 3, which is sama dengan 0 ya, nggak usah dicek. Kemudian kalau f aksen 6, karena di sini adalah ada pengurang x kurang 3, otomatis f aksen 6 sih. F aksen 3 juga nilainya sama dengan 0 teman-teman ya. Coba kita masukin ya. 60 dikali 3 pangkat 3 gitu ya, dikali dengan 3 pangkat 9, 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali 3 tambah 3. Ini kan 3 pangkat 3 9, 9 tambah 3 12, 12 kurangi 12 0. Ini juga pasti nilainya sama dengan 0. Gitu. Jadi pernyataan kedua betul. Kemudian kita bisa lanjut ke pernyataan pengecekan di pernyataan 1 juga boleh. Untuk mengecek pernyataan 1, sebentar saya rapikan sedikit. Untuk pernyataan 1 berarti si x-nya itu akan merupakan anggota dari 0 sampai 1 ya. Sehingga coba kita substitusikan ketika x-nya setengah. Kita ambil setengah yang gampang ya. Berarti kita bisa punya f setengahnya sama dengan, kita masukin ke soal ya. Kalau yang ini kita masukin ke soal. Berarti 10 dikali setengah pangkat 6 dikurangi 48 kali setengah pangkat 5. Saya rapikan deh, saya pindahin sini dulu ya, biar bagusan sedikit, biar agak muat. Kemudian ditambah dengan 45 kali setengah pangkat 4. Ini hasilnya sama dengan berapa teman-teman ya? Sama dengan lebih dari 0 lah pokoknya. Ini lebih dari 0, maka dia pasti naik. Jadi pernyataan kedua betul, pernyataan 1 betul. Teman-teman cek sendiri aja ya. Ini dihitung sendiri aja, hasilnya pasti lebih dari 0. Sehingga pasti naik kalau lebih dari 0 ya. Kemudian yang ketiga, untuk daerah dari 1 sampai 3. Kalau 1 sampai 3 berarti daerahnya ketika x sama dengan 2 aja ya. Berarti F2 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 6 dikurangi 48 kali 2 pangkat 5 ditambah 45 kali setengah pangkat 4. Kok setengah 2, sorry.
2 pangkat 4. Ini bisa dihitung gampang. 2 pangkat 6, 64 kali 10, 640. 2 pangkat 5, 32 kali 48, berarti 1536. Ditambah 45 dikali 2 pangkat 4, 16. 720 ya. Sehingga hasilnya adalah negatif, ini berarti kurang dari 0. Karena kurang dari 0, dia pasti turun. Dan pernyataan yang keempat, ini nggak perlu dicek. Kenapa? Karena kalau kita masukin bilangan berapapun, hasilnya pasti genap ke dalam fungsi f ya. Ini disebut dengan fungsi genap. Kenapa fungsi genap? Karena ketika kita masukin bilangan negatif ke sini, hasilnya akan tetap positif. Berarti disebut dengan fungsi genap. Jadi pernyataan keempat ini salah. Oke teman-teman, sampai situ dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di set ke 5 dan seterusnya. Dadah.